Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Rizka Amalia dari kelas 3C Prodi PGSD Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Di sini saya akan membahas dan menceritakan mengenai sejarah peristiwa pemberontakan G30S PKI. Kalian semua pasti mengetahui ataupun pernah mendengar mengenai G30S PKI. Iya, betul. Untuk mengenang peristiwa kelam yang pernah terjadi, setiap tahun pasti film G30S PKI ditayangkan di televisi nasional. Apa sih pemberontakan G30S PKI itu? Pemberontakan G30S PKI adalah salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa-masa awal setelah kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban dari tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Lalu, apa sih PKI itu? PKI merupakan singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Awal kejadian G30S PKI meletus, ada beberapa konflik antara anggota PKI dan juga Angkatan Darat. PKI memiliki cita-cita untuk merintis berdirinya negara komunis, sedangkan Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Maksud dari negara komunis itu apa? Negara komunis adalah negara yang berideologi komunis, yang dimana ideologi ini meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Ideologi komunis diterapkan di beberapa negara, contohnya adalah Korea Utara. Baik, kita kembali lagi pada pembahasan mengenai peristiwa G30S PKI. Pada bulan Januari 1965, PKI mengajukan gagasan yang mana isinya adalah pembentukan Angkatan Kelima. Gagasan tersebut menuntut pemerintah agar buruh dan tani dipersenjatai dengan alasan guna menghadapi neokolonial imperialisme nekolim Inggris. Namun hal tersebut ditolak secara tegas oleh Angkatan Darat. Menurut Menpangat, Letnan Jenderal Ahmad Yani, pembentukan Angkatan Kelima tersebut tidak efisien dan merugikan revolusi Indonesia. Menurutnya, Angkatan Kelima harus berada dalam lingkungan ABRI dan ditangani oleh komando perwira yang profesional. Penolakan tersebut membuat konflik PKI dan Angkatan Darat semakin memanas. Pada bulan Mei 1965, PKI melempar isu adanya Dewan Jenderal. Dewan Jenderal sendiri ditafsirkan sebagai badan yang mempersiapkan perebutan kekuasaan dari Presiden Soekarno. Menanggapi hal tersebut, Angkatan Darat langsung menyatakan kesetiaannya kepada Presiden Soekarno. Pimpinan Angkatan Darat menyatakan bahwa dewan yang ada dalam Angkatan Darat bukanlah Dewan Jenderal, melainkan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi yang memiliki tugas untuk memberikan usul kepada Menpangat tentang promosi jabatan dan pangkat para perwira tinggi. Gerakan 30 September pun mulai dilakukan. Letnan Kolonel Untung sebagai pimpinan gerakan memerintahkan kepada seluruh anggota gerakan untuk mulai bergerak pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Pada dini hari tersebut, mereka berangkat menuju ke kediaman 7 jenderal yang menjadi target utama. Setelah sampai di kediaman para jenderal, pasukan penyergap tersebut mulai melancarkan aksinya secara halus. Mereka meminta para jenderal untuk ikut mereka dengan alasan dipanggil oleh presiden. Namun, ternyata itu hanya tipu daya mereka untuk bisa menculik para jenderal tersebut untuk dibawa ke lubang buaya nantinya. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing.
yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sedangkan ketiga target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup dan dibawa menuju ke Lubang Buaya, daerah di sekitar Halim Perdana Kusuma. Sementara satu target lainnya, yaitu Aha Nasution, berhasil lolos dengan melompati dinding batas Kedubes Irak. Namun, anak gadisnya, Ade Irma Suliani, tertembak. Pierre Tanbean, ajudan Aha Nasution, ditangkap dan akhirnya dibunuh. Serta pembantu Letnan Polisi Karel Satsuit Tubun gugur saat melakukan perlawanan. Para jenderal yang telah diculik dan dibunuh tadi kemudian dibawa ke Lubang Buaya. Para jenderal yang masih hidup kemudian dibunuh di tempat ini. Jenazah ke-6 jenderal dan 1 perwira pertama tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua. Mendengar hal tersebut, Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrad, Komando Strategi Angkatan Darat, segera mengambil langkah-langkah penting, yaitu dengan merebut objek vital yang dikuasai oleh pemberontak, yaitu gedung RRI dan juga pusat telekomunikasi. Jenazah para jenderal sendiri berhasil ditemukan pada 3 Oktober 1965 dan dilakukan pengangkatan terhadap jenazah para jenderal tersebut pada tanggal 4 Oktober 1965. Dan hari berikutnya ke-6 jenderal tersebut dimakamkan secara layak di Taman Makam Pahlawan Kalibata. G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa keji yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, di mana para jenderal yang banyak berjasa bagi bangsa waktu itu dihabisi dengan cara yang keji hanya dengan alasan adanya isu kudeta yang ingin mereka lakukan tanpa ada bukti. Sungguh biadab memang para pihak yang terlibat dalam G30 SPKI. Menurut saya, mereka semua itu gila akan jabatan, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan jabatan tersebut. Sekian pembahasan dari saya mengenai peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.